Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita ini dengan judul Zakat dan Pelembagaannya oleh Wahyono Hadi. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaum Hawari menjawab, kamilah penolong agama Allah itu. Surat As-Saff ayat 61 ayatnya 14. Saya ulangi lagi, surat As-Saff 61 ayatnya 14. Itu adalah sebagian dari ayat itu. Maulana Muhammad Ali ketika menafsirkan Quran suci surat Al-Baro'ah surat 9 ayat 60 memberikan komentarnya tentang zakat sebagai berikut. Menyedihkan apabila diperhatikan lembaga zakat yang dikehendaki oleh Quran itu nyata-nyata benar-benar telah diabaikan oleh kaum muslimin sendiri. Di dalam Quran suci catatan kaki nomor 1069 yang diabaikan adalah lembaga zakat, bukan zakatnya yang juga disebut sebagai sedekah atau sedekah wajib. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin yang berzakat masih banyak. Hanya saja lembaga zakat yang mengelolanya dan seluk-beluk pengaturannya zakat kurang diperhatikan. Padahal zakat bukan hanya berfungsi sebagai derma semata, namun harus berfungsi juga sebagai pajak yang mestinya disetorkan ke suatu lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat Islam yang organisasinya dikelola secara teratur sebagaimana rukun Islam yang mestinya melembaga di masyarakat muslim. Zakat selain menjadi kewajiban bagi pembayarnya, menjadi kewajiban pula bagi lembaga yang mengelolanya. Allah berfirman, ambillah sedekah dari harta mereka, dan dengan itu engkau akan membersihkan dan menyucikan mereka. Surat Al-Baro'ah surat 9 ayatnya 103. Zakat bermakna suci dan tumbuh. Esensi manusia terletak kepada jiwanya. Penyucian dan pertumbuhan manusia itu mesti berawal dari jiwanya pula, yakni dengan iman kepada Yang Maha Gaib. Pernyataan dan pertumbuhan, saya ulangi lagi, penyucian dan pertumbuhan jiwa selanjutnya, surat 91 ayat 7 dan 10, merupakan cara terbaik untuk mencapai keselamatan sejati di jalan Allah.
saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, amal soleh manusia hanya bisa tumbuh dari jiwa yang bersih. Harta diperlukan untuk menunjang segala kegiatan manusia. Demi menunjang kehidupan yang suci, harta pun patut disucikan dengan membayarkan zakatnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Surat Al-Ma'an surat 51 ayatnya 56. Dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci, patutlah manusia, saya ulangi lagi, patutlah manusia menyucikan jiwa dan hartanya yang menyertai amal-amal solehnya di dalam kegiatan ekonomi, yaitu proses-proses produksi, perdagangan dan pelayanan jasa-jasa. Tempat pelakunya mendapat keuntungan, masih ada ongkos yang terutang. Itulah ongkos yang disebut saja begitu terpakainya harta-harta Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bahan-bahan alam, sumber daya alam, misalnya udara atau oksigen, misalnya cahaya matahari, misalnya air, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan dibayarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia tidak memerlukannya, tetapi bayarlah kepada umatnya yang lain, yaitu pihak-pihak yang tidak beruntung dalam memanfaatkan harta-harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu kaum miskin dan lain sebagainya yang telah diatur dan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itulah zakat yang menyucikan harta manusia dari ongkos yang terutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan persembahan yang baik kepadanya. Surat 73 ayatnya 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya tersedia untuk kepentingan manusia. Mereka yang lemah ekonominya, mereka yang kurang terdidik atau berbagai sebab lainnya, tentu terhalang mengikuti kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan dikeluarkannya zakat dari keuntungan yang diperolehnya dan dibagikannya kepada pihak-pihak yang belum atau tidak beruntung, maka maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan umatnya akan terlaksana melalui tangan-tangan manusia itu sendiri. Perintah mengeluarkan zakat sudah diturunkan sebelum masa hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat 73 ayat 20 dan surat 98 ayatnya 5 dengan objeknya fakir dan miskin.
pada tahun ke-9 Hijriyah melalui surat At-Taubah ayatnya 60, peraturan zakat disempurnakan. Penerima zakat menjadi 8 golongan dengan fakir dan miskin tetap menduduki urutan yang pertama. Ayat Quran suci dan riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW banyak mengarahkan zakat untuk menolong fakir dan kaum miskin. Itu menunjukkan pentingnya zakat untuk mengatasi nasib malang manusia. Tidak mengherankan kalau di mana saja umat Islam membicarakan kemiskinan, zakat hampir selalu menjadi pokok pembicaraan. Demikianlah kita akhirkan dahulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.